Jika seseorang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan atau hidupnya diberkati Tuhan, maka tanda yang awal yang terjadi padanya itu bahwa dia mulai rajin untuk beribadah, dia mau mendengarkan firman, dan dia mau taat kepada Tuhan. Jadi dia setelah mendengarkan firman atau membaca Alkitab, lalu dia mendapati bahwa ada hal-hal yang dilarang Tuhan, dia akan meninggalkan itu. Lalu apa yang Tuhan ingin dikerjakan itu akan dilakukan. Itu tandanya seseorang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan atau hidupnya diberkati Tuhan. Dan kalau sudah terjadi seperti ini pada seseorang, maka ya namanya keraguan tentu ada. Tapi hal-hal yang membuat ia ragu itu tidak akan terjadi pada dirinya, karena sebenarnya dalam setiap keraguan yang ia alami itu Tuhan sedang membawa dia atau mengajari dia untuk supaya ia bisa beriman teguh kepada Tuhan. Jadi kalau ia ragu tentang makanan minuman, ya tanggal kekurangan, dalam perjalanannya waktu Tuhan akan membawa ia sehingga ia akan mendapati bahwa hal-hal yang membuat ia ragu itu sebenarnya tidak jadi seperti apa yang ia bayangkan. Karena Tuhan akan memberikan kepada ia rezeki-rezeki yang mungkin tidak berkelebihan, ya tapi akan berkecukupan. Tuhan akan memberikan ya perlindungan yang mungkin ia takut dengan situasi, takut dengan keadaan, takut keluar rumah dan sebagainya, ya tapi ia akan mendapati bahwa tidak terjadi hal buruk pada hidupnya karena sebenarnya Tuhan menyertai dia. Nah di sana ia akan mulai beriman, mulai yakin teguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan menumbuhkan imannya kepada Tuhan sendiri. Jadi karena sekarang diberkati Tuhan, dia akan mulai taat kepada Tuhan, meninggalkan setiap kejahatan, dan Tuhan akan mengajari dia dalam berbagai situasi sehingga membuat dia imannya tumbuh, dan dia hari lepas hari semakin beriman kepada Tuhan, dan orang-orang akan melihatnya dan memuji-muliakan nama Tuhan. Nah saudara diberkati Tuhan, yang namanya diberkati Tuhan tidak selalu dengan orang berkelimpahan atau kaya, karena banyak orang berkelimpahan ataupun kaya tapi tidak takut kepada Tuhan. Salah satu contohnya itu Nabal, suaminya Abigail yang nanti menjadi istrinya Daud itu. Ia sangat kaya, tapi ia begitu jahat, ia tidak takut Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan memukul, Tuhan membunuhnya dengan cara Tuhan, yaitu mungkin sakit jantung, serangan jantung mendadak. Jadi yang namanya berkelimpahan itu tidak selalu diberkati Tuhan, tapi kalau diberkati Tuhan pasti takut kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Sehingga orang-orang yang baru bertobat diajari Tuhan bagaimana takut kepada Tuhan, biasanya memiliki banyak kesaksian, banyak pengalaman bersama Tuhan. Mereka akan bersaksi, bercerita kepada orang lain dengan kesaksian mereka yang Tuhan ajarkan, yang mereka alami bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari kesulitan, bagaimana Tuhan membuat hidup mereka menjadi lebih baik.